ketika kita berbicara tentang kombinasi manajer dengan klub sepak bola tersukses yang pernah ada, beberapa nama yang muncul adalah Barcelona era Johan Cruyff, Arsene Wenger saat menukangi Arsenal, Sir Alex Ferguson dengan Manchester United, lalu Jose Mourinho dengan Chelsea, dan tentunya masih banyak lagi. Namun kita mungkin sepakat jika kombinasi Pep Guardiola dengan Barcelona adalah kombinasi manajer dan klub yang mungkin yang terbaik yang pernah ada. Kontribusinya sangat jelas mempertegas bagaimana sepak bola dimainkan pada intinya. Akan tetapi, benarkah Barcelona dan Pep Guardiola benar-benar menjadi kombinasi terbaik sepanjang masa? Mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai membahas seorang Pep sebagai pelatih kepala dari Barcelona, penting untuk mengetahui di mana Barcelona sebelum dia datang adalah Barcelona yang selalu dianggap sebagai salah satu kelas berat sepak bola Spanyol. Beberapa pemain terbaik telah menyingsing warna Barcelona, dan mereka selalu diharapkan untuk rutin memberikan trofi besar La Liga, Piala Champions, Copa del Rey, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan sebagai manajer Barcelona. Barca yang sebelumnya sempat bangkit di musim 2007-2008 kembali mengalami keterpurukan. Frank Rijkaard yang menjabat sebagai manajer gagal memenangkan trofi apapun. Keadaan kembali diperparah ketika sang rival abadi Real Madrid berhasil memenangkan gelar La Liga mengalahkan Barcelona dengan selisih 18 poin. Tidak hanya itu, klub Katalan itu bahkan harus melewati babak playoff untuk dapat bermain di kualifikasi grup Liga Champions. Sementara dalam klub itu terdapat nama-nama besar di sepak bola seperti Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Meskipun Rijkaard sempat mendatangkan nama-nama seperti Thierry Henry dan Yaya Toure, namun itu tidak menolong. Klub menderita sepanjang musim dan bahkan tersingkir oleh Manchester United di semifinal Liga Champions. Rijkaard benar-benar kehilangan muka di hadapan Laporta, dan Barcelona dalam kekacauan kala itu. Dalam kondisi ruwet itulah kemudian masuk Pep Guardiola. Guardiola yang juga pernah berkarir sebagai pemain di Barcelona, ditunjuk menjadi kepala pelatih tim senior setelah sukses sebagai manajer tim Barcelona B yang saat itu berada di divisi keempat piramida sepak bola Spanyol. Pep membuat mereka dipromosikan ke divisi Sekunda B di musim pertama dan telah mengesankan semua orang. Namun saat itu tidak ada yang berpikir bahwa entah bagaimana pencapaian ini yang telah memberinya kesempatan untuk mengelola salah satu klub sepak bola terbesar di Spanyol. Presiden Barcelona Joan Laporta mengumumkan pada bulan Mei 2008 bahwa Guardiola akan ditunjuk menggantikan Frank Rijkaard yang ditebak pada akhir musim. Menurut autobiografi Mikel Laudrup, sebenarnya ada nama lain sebagai kandidat untuk menggantikan Rijkaard. Bukan hanya Guardiola, saat itu nama Jose Mourinho juga sedang dipertimbangkan untuk menggantikannya. Namun hal tersebut langsung diredam oleh salah satu petinggi klub dengan mengatakan jika Barcelona hanya meminta Mourinho untuk melakukan analisis klub pada tahun 2008. Tidak lebih dari itu. Tidak lama kemudian, Pep Guardiola pun diangkat sebagai manajer tim senior. Guardiola mengambil alih tim yang memiliki banyak pemain bintang yang saat itu sedang mengalami penurunan performa. Hal itulah penyebab utama Barca tidak mendapat gelar apapun di tahun itu. Di bawah Rijkaard, tim bermain dengan banyak kebebasan dengan Ronaldinho sebagai titik fokus serangan dengan formasi 4-3-3. Di tangan Guardiola, Barca akan banyak berubah. Dia akan menegaskan otoritasnya atas tim yang kurang disiplin. Dan langkah pertamanya adalah memberitahu semua orang bahwa Ronaldinho, Deco, dan Samuel Eto'o tidak berada dalam rencana jangka panjangnya. Dia juga telah melepas Gianluca Zambrotta, Giovanni Dos Santos, dan Ed Milson, yang masing-masing ke AC Milan, Tottenham Hotspur, dan Villarreal. Pep juga mempersilahkan pergi bagi pemain yang tidak cocok dengan sistemnya. Dia juga kemudian mendatangkan para pemain seperti Dani Alves dan Gareth Pique yang kembali dari Manchester United, serta mempromosikan pemain seperti Sergio Busquets dan Pedro ke tim utama. Tanpa basa-basi, Ronaldinho dan Deco langsung dipersilahkan untuk mencari klub baru, dan tim Barcelona versi Guardiola mulai terbentuk.
mantan manajer tim Barcelona B dipercayakan dengan proyek pembangunan kembali semegah ini merupakan bukti kepercayaan dewan klub kepadanya. Dengan komposisi skuad dengan Thierry Henry dan Messi di lini serang yang didukung oleh duet Xavi dan Iniesta, dan keberadaan Yaya Toure sebagai penyeimbang dengan Puyol dan Pique di jantung pertahanan, membuat tim ini tidak tertahankan. Barcelona menjadi penguasa La Liga, menghancurkan Athletic Bilbao 4-1 di final untuk mengangkat Copa del Rey, dan mengalahkan United 2-0 untuk memenangkan Liga Champions. Guardiola menjadi manajer termuda yang memenangkan Liga Champions. Tim ini menjadi tim pertama dalam sejarah sepak bola Spanyol yang melakukan treble. Fakta bahwa Barcelona menaklukkan La Liga atas Real Madrid, termasuk penghancuran 6-2 di Santiago Bernabeu, menegaskan mereka sedang berada di puncak dunia. Barcelona berubah dari tidak memenangkan apapun menjadi berada di puncak sepak bola Spanyol dalam satu musim kemenangan treble. Dianggap sebagai salah satu klub terbaik dalam sejarahnya. Tapi ini semua hanyalah permulaan. Musim kedua dimulai dengan Barcelona mendatangkan Zlatan Ibrahimovic untuk memperkuat lini serang menemani Messi yang bersinar saat dia memenangkan Ballon d'Or 2009 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Musim dimulai dengan banyak janji saat Barca mengalahkan Athletic Bilbao untuk memenangkan Supercopa de España. Mereka juga mengalahkan Shakhtar Donetsk untuk memenangkan Piala Super UEFA. Perolehan trofi tidak berakhir di sini. Barcelona melanjutkan untuk memenangkan Piala Dunia antar klub pertama mereka dengan mengalahkan klub asal Argentina Estudiantes di final. Mereka menjadi tim Spanyol pertama yang memenangkan trofi langka ini. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi pencapaian langka yang diperoleh kombinasi Barca dan Guardiola. Barcelona menjadi klub pertama yang memenangkan 6 trofi di tahun yang sama. Copa del Rey, La Liga, Liga Champions, Supercopa de España, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub yang sekaligus memecahkan rekor Liverpool yang memegang 5 trofi dalam satu tahun. Perebutan gelar La Liga musim 2009-2010 berlangsung sangat ketat. Tetapi pada akhirnya Barca Guardiola lah yang memenangkannya dengan rekor perolehan poin sebanyak 99 yang pada saat itu adalah akumulasi poin tertinggi dalam satu musim di kompetisi Eropa manapun. Tidak hanya itu, di musim itu juga pertama kalinya bagi Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam 4 El Clasico berturut-turut. Namun di musim itu Barcelona juga tersingkir di awal Copa del Rey dan dijungkalkan Inter Milannya Jose Mourinho di semifinal Liga Champions. Inter pun akhirnya berhasil memenangkan Liga Champions dan meraih treble winners. Berkat pencapaian itu, Mourinho pun dikontrak Madrid 1 bulan berselang. Meskipun mengalami kemunduran di Copa del Rey dan Liga Champions musim tersebut, kiprah Barca Guardiola masih tergolong sukses karena berhasil memenangkan 4 trofi yaitu La Liga, Supercopa de España, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Guardiola menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim 2010-2011. Memasuki musim ketiganya, beberapa nama besar pun pergi meninggalkan klub. Zlatan Ibrahimovic yang baru bergabung musim lalu sudah dipinjamkan ke AC Milan. Rafael Marquez dan Thierry Henry juga dibebaskan dari kontrak mereka. Sementara Yaya Toure pindah ke Manchester City. Maka dari itu, klub pun membawa masuk Adriano, David Villa, dan Javier Mascherano. Musim itu sekali lagi seperti memihak kepada Barca Guardiola. Selain memulai kompetisi dengan catatan positif mengalahkan Sevilla 5-3 di agregat untuk memenangkan Supercopa de España untuk kedua kalinya, Barca Guardiola juga mengalahkan Real Madrid 5-0 di Camp Nou. 5 yang juga berarti 5 kali untuk kemenangan El Clasico berturut-turut. Kemenangan itu juga membuat Mourinho yang saat itu baru tiba di Madrid mengalami frustasi karena kekalahan telak di tahun pertamanya. Di Liga Champions, Barcelona kalah dari Arsenal 2-1. Hanya membutuhkan kemenangan 3-1 di Camp Nou untuk melaju ke perempat final. Mereka malah mampu mengalahkan Arsenal dengan agregat 6-1 dan dengan mantap melaju ke semifinal. Barca juga memimpin klasemen di Liga Domestik. Namun rekor kemenangan beruntun Barca Guardiola melawan Real Madrid berakhir ketika mereka bermain imbang di Santiago Bernabeu. Kekalahan pertamanya dari Real Madrid dideritanya ketika bersua di final Copa del Rey. Saat itu Ronaldo mencetak gol di menit ke-103. Namun ini tidak menghentikan Barcelona untuk memenangkan gelar Liga untuk ketiga kalinya berturut-turut.
Dan Barca kemudian mendapat hadiah yang lebih besar saat mereka mengalahkan Real Madrid di semifinal Liga Champions untuk memesan tempat di Stadion Wembley melawan Manchester United pada 20 Mei 2011. Barcelona memenangkan trofi Liga Champions kedua mereka di bawah Guardiola setelah mengalahkan Unitednya Sir Alex Ferguson untuk kedua kalinya di tahap yang sama dari turnamen yang paling bergengsi di Eropa itu. Kemenangan 3-1 yang menampilkan salah satu penampilan Barcelona yang paling mendominasi dengan Messi, David Villa, dan Pedro yang semuanya mencetak gol. Lalu Andres Iniesta, Xavi Hernandez, serta Busquets semuanya mencatatkan satu assist. Usai melawan United dan memberikan trofi yang ditambahkan, Pep memperpanjang masa tinggalnya di Barca untuk 1 musim lagi. Kita tentu sepakat jika apa yang dicapai Guardiola bersama Barcelona adalah suatu pencapaian yang sangat prestisius. Namun bagaimana semua ini terjadi? Guardiola berinovasi. Apa yang dikenal sebagai permainan posisional Guardiola menjadi pakem yang dipakai. Barcelona akan terlihat untuk mengontrol bola dan mendominasi permainan dengan mendorong pemain untuk mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi dan menekan lawan tanpa henti. Tim sering memulai permainan dengan tempo tinggi, berusaha untuk mencetak gol dengan cepat dan mengganggu konsentrasi lawan. Ketika Guardiola pertama kali masuk, dia bertahan dengan formasi 4-3-3 yang di tangannya lebih disiplin untuk mengakhiri paceklik trofi. Filosofinya berpusat pada penguasaan dan posisi. Dia ingin timnya bekerja keras. Kerja keras untuk mendapatkan bola secepat mungkin lalu mengopernya. Seperti yang dikatakannya, "Saya tidak mau kamu semua mencoba mengiring bola seperti Lionel Messi. Ambil bolanya, oper bolanya." Dan dia memberitahu tim operan dengan tepat. Bergerak dengan baik, mengoper lagi, mengoper dan mengoper. Dia menuntut kepada tim bukan hanya dalam hal hasil, tetapi dalam hal penampilan yang indah. Guardiola juga menekankan pentingnya pertukaran posisi. Para pemain didorong untuk beralih posisi dan menciptakan fokus di area lapangan yang berbeda. Ini berarti bahwa pemain tidak terbatas pada peran tertentu dan dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda selama pertandingan. Salah satu keputusan taktis Pep Guardiola yang paling inovatif selama masanya di Barcelona adalah penggunaan Lionel Messi sebagai false nine, yang menjadikan Messi sebagai penyerang tengah yang bermain lebih jauh dan melebar. Dengan memposisikan Messi dengan cara ini, Guardiola mampu menciptakan sebuah keunggulan taktis untuk timnya. Peran tersebut memungkinkan Messi untuk menerima bola yang masuk ke area yang lebih dalam lalu mendribel untuk menciptakan peluang bagi dirinya dan rekan satu timnya. Ini juga menciptakan ruang bagi penyerang lainnya untuk memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Messi. Selain itu, taktik tersebut juga memungkinkan Barcelona untuk mendominasi penguasaan bola dan mengontrol permainan. Tempo permainan terjaga dengan Messi turun ke dalam untuk menerima bola dan mengatur serangan. Tim mampu menjalankan dengan sempurna perintah Pep yang tergolong rumit. Akhirnya dengan memposisikan Messi sebagai false nine, Guardiola mampu menciptakan sistem penyerangan yang mengalir lancar yang mengandalkan pergerakan dan pertukaran posisi dari trio Messi, Pedro, dan David Villa. Serangan Barcelona hampir menjadi tidak mungkin untuk diprediksi. Tetapi Pep bukanlah hanya sekedar ahli taktik. Dia juga pria yang hebat yang mampu membangun hubungan pribadi yang kuat dengan para pemainnya, menjaga komunikasi tetap terbuka dan menumbuhkan budaya tim berdasarkan rasa hormat, kerendahan hati, dan kerja keras. Salah satu kekuatan utama Guardiola adalah kemampuannya untuk memahami kebutuhan individu dan memberikan motivasi kepada setiap pemain. Guardiola juga dikenal sebagai pelatih yang menuntut profesionalisme dan kedisiplinan tingkat tinggi dari para pemainnya. Dia juga tidak segan untuk membuat keputusan yang sulit bila diperlukan, seperti menempak pemain bintang jika dia merasa mereka tidak melakukan yang terbaik. Ronaldinho, Eto'o, dan Ibrahimovic adalah contoh utama dari ketegasan Guardiola yang lebih memilih tim daripada pemain bintang. Musim keempat bersama Barcelona tidak berjalan seperti yang dipikirkan semua orang. Meskipun mengumpulkan 91 poin, trofi La Liga pun harus direlakan ke Real Madrid asuhan Jose Mourinho yang mengumpulkan rekor 100 poin. Pada saat itu Barcelona juga tersingkir dari Liga Champions. Mereka kalah oleh Chelsea di semifinal dengan agregat 3-2. Musim 2011-2012 ini juga merupakan musim pertama Guardiola Barcelona kalah dari Real Madrid dalam pertandingan di Liga. Mereka kalah di Camp Nou dengan skor 2-1.
Pertandingan yang syarat emosi ini juga menyuguhkan aksi Mourinho yang mencolek telinga Tito Vilanova, asisten Guardiola pada saat itu. Meskipun menelan hasil mengecewakan di Liga Domestik dan Liga Champions, Barcelona memenangkan banyak trofi musim ini dengan mengalahkan Real Madrid untuk mengalahkan Supercopa de España, mengalahkan Porto untuk memenangkan Piala Super UEFA, dan kemudian memenangkan Piala Dunia Klub FIFA dengan menekuk Santos di final. Pep mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai manajer Barcelona pada akhir musim. Dia mengatakan kepada pers bahwa melatih klub seperti Barca selama 4 tahun terasa cukup lama, dan tentunya dia perlu untuk mencari tantangan baru. Tito Vilanova pun mengambil alih sebagai pelatih setelahnya. Terlepas dari hasil yang diterima pada musim terakhirnya, Guardiola telah menyuguhkan sepak bola yang indah, dan itu adalah salah satu periode paling sukses dalam sejarah sepak bola Barcelona dan Spanyol. Dia memenangkan 14 trofi dalam 4 musimnya itu, termasuk 3 gelar Liga dan 2 trofi Liga Champions. Dia benar-benar sudah merevolusi cara bermain tim Katalan. Mungkin hingga hari ini, tim Barcelonanya dianggap sebagai satu-satunya klub terbaik di dunia. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.